Pemirsa, sejumlah peternak sapi asal Lampung Tengah mengeluhkan masuknya daging kerbau asal India yang membanjiri pasar Indonesia. Jika impor daging kerbau asal India tidak diatur regulasinya akan mematikan peternak sapi dalam negeri. Peternak sapi dalam negeri tidak alergi terhadap impor daging, akan tetapi pemerintah harus mencarikan solusi agar peternak lokal bisa berkembang dan daging lokal bisa bersaing dengan daging impor. Keluhan petani itu disampaikan kepada calon Presiden Anies Baswedan saat mengunjungi peternakan sapi di Indo Prima Beef Bandar Jaya Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Kunjungan Anies ke peternakan sapi di Lampung Tengah diterima pimpinan IPB Dr. Hewan Nanang Purus Subendro. Rombongan calon presiden nomor urut 1 didampingi Cusnunia Halim, Ketua DPW Partai PKB Lampung, Herman Haen, Ketua DPD Partai Nasdem Lampung, dan Ahmad Mufti Salim, Ketua DPW Partai PKS Lampung. Anies menyatakan akan mencarikan solusi keluhan peternak mulai dari hulu hingga ke hilir. Saat ini situasi di Indonesia terjadi defisit daging sapi per tahun tidak kurang dari 270.000 ton atau setara 1,5 juta ekor tiap tahun saat ini. Itu dengan kondisi konsumsi per kapita hanya 2,56 kg per kapita per tahun. Di Malaysia sudah 8 kg. Kita itu nggak ada sepertiganya Malaysia. Kita bisa bayangkan kalau kenaikan nanti karena jumlah penduduk maupun kenaikan konsumsi menjadi setengahnya Malaysia, itu defisitnya akan semakin berlipat-lipat. 8 kg per kapita per tahun. Nah, di sisi lain, potensi kenaikan konsumsi akan luar biasa. Kenaikan demand akan semakin tinggi. Tetapi di sisi lain, kalau melihat data statistik yang disampaikan oleh BPS, 56% peternak yang saat ini ada, umurnya sudah di atas 50 tahun. Artinya apa? Kalau yang 56% ini pensiun, siapa yang akan menggantikan? Sementara tanpa kita sadari, para peternak adalah pahlawan kecerdasan bangsa. Dengan apa yang mereka memproduksi daging, protein hewani yang mempunyai kontribusi kecerdasan kehidupan. Impor daging kerbau India tolong dikaji ulang untuk ditempatkan pada tempat yang semestinya, karena itu telah meluluh lantakan kita seperti ini. Jadi kita bukan anti impor Pak, tapi carikan kebijakan yang win-win solution agar semuanya bisa tumbuh. Terima kasih. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan, kami berterima kasih pada masukan-masukan itu. Kami ingin begini Pak, kami ingin agar tata niaga ini bisa adil. Adil itu artinya apa? Yang memproduksi memiliki kepastian atas biaya produksinya. Dan biaya produksi ini ada, Bapak-Bapak itu lebih tahu, dari mulai soal pakannya sampai dengan soal bibitnya yang tadi disampaikan perlu dibantu oleh negara. Dan kemudian di sisi lain adalah mata rantai dan harapannya di pasar itu harganya terjangkau agar defisit yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang itu kita bisa bereskan. Menyelesaikan ini kami tidak ingin Pak menjadi pihak yang merasa paling tahu. Ketika kami ngurusin di Jakarta, saya selalu sampaikan, punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Ya, punya kewenangan itu memang punya tanda tangannya, tapi yang punya pengetahuan siapa? Nah, sip. Punya kewenangan siapa? Punya pengetahuan siapa? Nah, yang punya pengetahuan itu pelakunya, betul tidak? Pelakunya dari mulai pelaku peternakannya, perbankannya, betul ya Pak? Koperasi-koperasinya sampai dengan pada ujung di pasar. Ini harus. Siapa kita? RI Anies Lampung. Siapa kita? RI Anies Lampung. 2024. Anies menang, menang, menang. 2024. Anies menang, menang, menang. 2024. Anies menang.
Aan Putra dan Pak Men Terbanggi Besar Lampung Tengah Mitra TV Lampung melaporkan.